Pada program kali ini kita akan mempelajari satu periode yang sering disebut sebagai masa yang sunyi, namun sesungguhnya sangat menentukan dalam sejarah keselamatan, yaitu zaman intertestamental. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini kita akan mempelajari satu periode yang sering disebut sebagai masa yang sunyi, namun sesungguhnya sangat menentukan dalam sejarah keselamatan, yaitu zaman intertestamental. Zaman ini adalah masa di antara kitab terakhir Perjanjian Lama dan kelahiran Yesus Kristus sebagaimana dicatat dalam Perjanjian Baru. Walaupun dalam periode ini Tuhan tidak lagi berbicara dan mengutus nabi-nabinya, bukan berarti Allah berhenti bekerja dalam rancangan keselamatan dunia. Justru pada masa inilah terjadi berbagai peristiwa politik, sosial, dan keagamaan yang mempersiapkan panggung bagi kedatangan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan Allah. Dalam pembahasan ini kita akan mempelajari latar belakang sejarah zaman intertestamental dan peristiwa-peristiwa penting yang juga membentuk dunia pada zaman Yesus dan dunia Perjanjian Baru. Zaman intertestamental merujuk pada periode waktu sekitar 400 tahun, dimulai setelah pelayanan Nabi Maleakhi, nabi terakhir dalam Perjanjian Lama, hingga kelahiran Yesus Kristus. Periode ini sering disebut sebagai masa hening atau masa sunyi, karena tidak ada lagi firman Tuhan yang disampaikan melalui para nabi. Namun secara historis, masa ini justru penuh dengan dinamika dan perubahan besar. Dalam masa inilah bangsa Israel hidup di bawah kekuasaan berbagai kerajaan asing, dan identitas keagamaan Yahudi mengalami perkembangan yang signifikan. Sumber-sumber informasi yang mengisahkan apa yang terjadi dalam zaman ini adalah beberapa kitab apokrifa yang oleh Gereja Katolik Roma dimasukkan dalam Deuterokanonika. Kitab-kitab Deuterokanonika dalam Alkitab adalah kitab-kitab yang dipandang sebagai bagian yang kanonik dari Perjanjian Lama oleh Gereja Katolik Roma dan kekristenan di Timur, akan tetapi tidak terdapat dalam Alkitab kanon Ibrani. Misalnya kitab-kitab Makabe dan kitab Tobit yang menceritakan tentang pemberontakan yang dipimpin oleh Wangsa Makabeus serta kekacauan yang terjadi di tanah Palestina waktu itu. Selain itu, untuk mengetahui informasi tentang peristiwa yang terjadi dalam masa intertestamental ini, ada juga tulisan-tulisan historis yang ditulis oleh Yosefus, sejarawan Yahudi abad pertama. Setelah kembali dari pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak lagi menjadi kerajaan yang merdeka. Mereka hidup sebagai bangsa kecil di bawah kekuasaan imperium yang besar. Pada awal zaman intertestamental, wilayah Yehuda berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Persia memberi kebebasan relatif dalam beribadah kepada orang-orang Israel, sehingga bait suci dapat dibangun kembali dan kehidupan keagamaan Yahudi dapat berjalan. Dalam periode ini, kepemimpinan imam dan ahli Taurat menjadi semakin penting, menggantikan peran nabi yang sebelumnya sangat dominan. Lalu pada abad keempat sebelum Masehi, dunia Mediterania diguncang oleh penaklukan Alexander Agung dari Makedonia. Dalam waktu singkat,
Alexander menaklukkan Persia dan membawa budaya Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk wilayah Palestina. Proses penyebaran budaya Yunani ini dikenal sebagai Helenisasi. Bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Filsafat Yunani mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup Yunani mulai masuk ke dalam kehidupan orang Yahudi. Dampak penting dari Helenisasi adalah penerjemahan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Setelah kematian Alexander Agung, kerajaannya terpecah. Palestina sempat berada di bawah kekuasaan dinasti Ptolemeus dari Mesir, lalu berpindah ke tangan dinasti Seleukus dari Syria. Pada awalnya, orang Yahudi menikmati kebebasan beragama. Namun situasi berubah drastis pada masa pemerintahan Antiochus IV Epiphanes. Ia melarang praktik keagamaan Yahudi. Dia menajiskan bait suci dan memaksakan penyembahan berhala. Tindakan ini menimbulkan penderitaan besar dan mengguncang iman bangsa Yahudi pada saat itu. Penindasan oleh Antiochus Epiphanes memicu pemberontakan Makabe yang dipimpin oleh Imam Matatias dan anak-anaknya sekitar tahun 165 sampai tahun 63 sebelum Masehi. Pemberontakan ini berhasil merebut kembali Yerusalem dan mentahirkan bait suci yang telah dinajiskan. Peristiwa ini diperingati oleh orang Yahudi melalui hari raya Hanukkah. Dari pemberontakan ini lahirlah dinasti Hasmonean yang untuk pertama kalinya sejak lama memberikan kemerdekaan politik bagi orang Yahudi meskipun hanya bersifat sementara. Pada zaman intertestamental juga muncul berbagai kelompok keagamaan Yahudi yang kelak sering disebut dalam kitab-kitab Injil. Kelompok Farisi yang menekankan ketaatan ketat kepada Taurat dan tradisi lisan. Kelompok Saduki yang berfokus pada bait suci dan biasanya berasal dari kalangan imam. Kelompok Eseni memilih hidup terpisah dan menantikan pemulihan rohani bagi Israel. Selain itu terdapat pula kelompok Zelot yang bersifat radikal dan menentang segala bentuk penjajahan. Kelompok-kelompok ini mencerminkan keragaman respon umat Yahudi terhadap tekanan politik dan spiritual pada masa itu. Secara teologis, zaman intertestamental menunjukkan bahwa Allah tetap bekerja di balik layar sejarah. Melalui bahasa Yunani, jaringan-jaringan jalan Romawi, dan pengharapan akan datangnya Mesias, dunia sedang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus. Harapan mesianik semakin kuat dan konsep tentang kerajaan Allah semakin berkembang di tengah penderitaan dan penantian umat Israel. Dengan demikian, zaman intertestamental sebagai masa persiapan ilahi datangnya Mesias. Akhirnya kita belajar bahwa masa kesunyian pada masa atau pada zaman intertestamental tidak berarti ketidakhadiran Allah. Dalam masa penantian yang panjang, Allah tetap setia menggenapi janji dan rencananya tentang kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Kiranya pembahasan ini boleh menambah wawasan kita tentang karya agung Allah dalam sejarah kehidupan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.